Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas FRTU. Tadi sebelumnya kita sudah membahas FRTWK sekilas ya, walaupun Kak Mulia bukan pengajar TWK, tapi memberanikan diri untuk ya bantu teman-teman sedikit lah ya, semoga bermanfaat. Oke, nah sekarang kita akan bahas soal TIU. Oke, untuk soal TIU lumayan banyak Kak Mulia dapat ya, mungkin karena Kak Mulia pengajar TIU kali ya, jadi sehingga ya jaringan kakak, jaringan TIU. Yang pertama ada sudah muncul analogi kalimat. Sebenarnya dari awal sih sudah ada ya. Contohnya nih, nah ini Kak Mulia akan mencoba mendeskripsikan atau memprediksi yang akurat dari perkataan atau pengetikan teman-teman yang udah tes ya. Contoh nih, media sosial itu Twitter dan Facebook. Ini artinya nih gini, ada kata media sosial itu Twitter dan Facebook. Maka biasanya gini nih, ya maka A, apakah komputer itu, nah komputer itu adalah kabel dan listrik. B, buah itu, nah apakah asam atau manis. C, burung itu, nah apakah berbulu atau terbang, gitu ya. D, sepeda motor itu apakah Honda atau apa tuh Yamaha gitu ya. Jadi kan untuk strategi soal seperti ini ya kita lihat hubungannya. Nah, kira-kira apa itu Twitter dan Facebook? Oh, rupanya contoh media sosial adalah Twitter dan Facebook. Apakah contoh dari komputer itu kabel dan listrik? Salah gitu ya. Apakah contoh dari buah itu asam atau manis? Salah. Apakah contoh burung itu berbulu dan terbang? Salah. Nah, yang betul sih D. Apakah contoh sepeda motor itu ya Yamaha dan Honda gitu ya. Jadi sama aja dengan analogi biasa, hanya saja dibuat kalimat. Oke, selanjutnya kita akan bahas nih deret. Deret ada muncul nih angkanya ya, walaupun walaupun angkanya ini sembarang, tapi kita coba ya. Kalau kita lihat untuk angka yang pertama, teman-teman ya, diberikan 7, 10, 21, 25, 63, 66. Oke, ini kayaknya deretnya ini ya, deret dua pola gitu ya. Nah, yang pertama kita bisa lihat, ini bisa dibesarin atau tidak ya. Oke, sebentar. Coba Kak Mulia mau coba besarin, nggak bisa ya. Oke, lanjut. Nah, diberikan deret di situ angka 7, 10, 21, 25, 63, 66 ya. Nah, kayaknya nih 7 ke 21 kali 3, 21 ke ini juga kali 3, maka 63 dikali 3 ya. Lalu pola yang atas nih sepertinya tambah 3. Tambah 3. Berarti polanya adalah tambah 3 kali 3. Berarti jawaban selanjutnya nih kalau 63 tambah 3, 66. Berarti 63 kali 3. Gitu ya. Berarti 63 kali 3, 60 kali 3, 180. Berarti 189. Dan ditambah 3. Dan apa? Ayo. Berarti 192 jawabannya. Gitu ya. Oke, lanjut. Kemudian ada pola yang kedua nih. Polanya oh di sini juga nih. 2, 2, 4, 12, 48. Lalu titik 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 sampai akhir ayat. Nah, biasanya kalau polanya itu terlalu jauh, angkanya terlalu besar, biasanya polanya perkalian. Tapi ada trik di sini. Kalau ini bedanya nggak ada, pasti ini kali 1. Lalu ini kali 2. Lalu ini kali 3. Ini kali 4. Maka tanpa perlu panjang lebar, tinggal kali 5. Berapa 48 kali 5? Gampang. Ada triknya kalau kali 5. Setengah dari 42, setengah dari 8, 4 tambah 0 di depan. Berarti jawaban berikutnya adalah 240. Oke ya. Nah, lagi semangat nih, semangat FR. Oke, sekarang kita lanjut ke pecahan. Tapi Kak Mulia dapat beberapa nih soal pecahan. Yang pertama, 1/3 ditambah berapa itu? 5/6 dikali 4 dikurang setengah. Nah, lagi-lagi pola BKN itu sengaja membuat soal untuk konsepnya ke ini ya. Untuk hati-hati dalam K, Ba, Taku. Berarti apa? Kali bagi tambah kurang. Ya, berarti ini dulu lebih kuat daripada Kaba, lebih kuat daripada Taku.
Maka kerjakan dulu perkaliannya. Berarti ini dulu yang dikerjakan. Nah, yuk kita coba. 5 ini bisa dicoret sama-sama dibagi 2. Jadinya berapa? Ayo. 5/3 dikali 2. Berarti jadinya ya 10/3 ya. Lalu 1/3. 1/3 ini di berapa tuh? Ditambah 10/3 dikurang setengah. Nah, ini ada cara unik. Ini udah sama nih penyebutnya. Berarti tinggal jadinya 11/3 ya. Iya, 11/3 dikurang setengah. Berarti berapa tuh? 11/3 dikurang setengah. Nah, 11/3 ini berapa yuk? Bisa kita bilang 3 ya. Berarti jadinya 4. 4 sisanya berapa tadi? 11. Sisanya 2 ya. 4 2/3 dikurang setengah. Nah, maka tinggal ini aja dikurang. Berarti 4 2/3 dikurang setengah berapa? Ayo. 2/3 dikurang setengah. Cara cepatnya 2 kali 2 4 kurang 1 kali 3 3. Lalu 3 kali 2 6. Berarti 1/6. Maka jawabannya 4 1/6 gitu ya. Kalau ubah desimal berarti 4, berapa tuh 1/6? 4,666 ya. Nah, gitu ya. Karena ada soal yang diubah ke dalam pecahan desimal. Lanjut, nah juga ada model seperti ini. Nah, ini kan kalau ini maksudnya tuh gini nih. 2/3/2 dipangkatkan dengan 3. Nah, ini sama seperti soal tahun lalu ya. Nah, jadi hati-hati ya. Kita fokusnya pada sama dengan di garis ini nih, teman-teman ya. Berarti ini artinya 2/3 dibagi 2/3. Maka 2/3 dikali 1/2/3. 2/3-nya dulu dibereskan. Berarti 2/3 kali berapa 2/3? Jangan 6. Artinya 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8. Nah, boleh coret nih 2-nya berarti di sini 4, di sini 1. Maka jawabannya adalah 1/12, teman-teman ya. Oke, nah kemudian di hari ini juga sudah mulai ada yang dapat soal pecahan yang angkanya 3 digit. Nah, angkanya udah dalam ratusan nih, nih. Yaitu 125/7 kali 14/625 dikurang 44/450. Ini kok ini hebat kali yang ingat ya soalnya ya. Nah, oke. Tapi ingat kalau angkanya besar, polanya angkanya itu berpola. Nah, seperti ini ya. Ini kan sebenarnya kelipatan dari 25, kelipatan daripada 7 gitu ya. Oke? Oke, mari kita bahas. Nah, yang pertama kita kerjakan yang mana dulu? Yang pastinya kita akan kerjakan perkalian dulu ya. Tapi ini bisa dicatat ini 7 dengan 14 sama-sama bagi 7, ini 2, ini 1. Lalu 125 dengan 625. Apakah 625 bisa dibagi 125? Bisa ya. Nah, berapa nih? 5 di sini. Nah, itu dia kelemahan kalau angkanya bisa besar. Berarti tinggal 2/5 dikurang. Nah, sekarang yang belah kanan nih. 44/450 dibalik ya. Berarti jadi 99-nya di atas. 11-nya di bawah. 44 bagi 11. Nah, cantik kan? Berapa itu? 4. Nah, berarti di sini 4. 450 bagi 99 juga cantik tuh. Oh, nggak cantik nih ya. Nah, ini mungkin salah ketik nih, hanya 9. Kalau hanya 9 berapa? 50. Pasti demikian ya. Kalau ini kita ubah jadi 9, 50. Bukan sengaja diubah bentuk. Mungkin itu typo ya. Maka jadinya apa? 4 kali 50, 200. Ya, sekitar gitulah ya. 200. Berarti apa nih? Jawabannya 2/5. 2/5 ya sekitar 0,4 ya. 0,4 dikurang 200-an. Nah, berapa 0,4 dikurang 200-an? Berarti jawabannya negatif. Ya, sekitar minus 199,6. Nah, ini hanya gambaran aja ya. Gambaran bahwasanya polanya yang kita harus tahu seperti ini gitu. Angkanya pasti udah napsi-napsi, udah pasti angkanya udah pasti tidak begitu akurat ya, tapi yang tidaknya kita polanya sama. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita akan bahas di sini FR tabel XY. Nah, dalam pengetikan demikian, tapi sebenarnya ini kalau kita bedah ya, kita masuk ke dunia teman-teman kita yang buat FR ini maksudnya kayak gini nih. Jika X ya, X-nya itu adalah 1/72, sementara Y-nya itu adalah, ini tunggu ya,
1/79 nih X-nya. Sedangkan untuk si Y itu 1/73 dikurang 1/77. Nah, ini bentuk soalnya. Nah, biasanya soal seperti ini itu opsinya biasanya A, X lebih besar dari Y, B, X lebih kecil dari Y gitu ya. C, X sama dengan Y, D, 2X sama dengan 3Y, atau E, hubungan mereka belum direstui. Salah. Hubungan X dan Y tidak dapat ditentukan. Nah, ini sebenarnya ada triknya. Apa triknya? Triknya adalah menggunakan PDKT, menggunakan angka pendekatan atau angka permisalan. Tapi harus tahu dulu konsepnya ya. Nah, eh, 1/2 dengan 1/3 besar mana? Besar 1/2. Oke ya. Kalau 1/3 dengan 1/9, besar 1/3. Artinya semakin besar penyebutnya, maka angkanya makin kecil. Nah, ini gitu juga. Kita boleh misalkan nih ya, misalkan berarti apa? Kita boleh misalkan 72 ya, 1/72, 1/79, 1/73. Ini kan punya pola. Apa polanya? Polanya adalah ke ini selisih angka terbesar dan terkecil ini di antaranya. Jadi kita boleh 72 itu kan berarti angka yang paling besar. Kita misalkan dengan 4. Nah, berarti yang paling besar jadi yang paling kecil 1. Berarti 4, 3, 2, 1. Nah, tinggal masukin. Berarti X-nya jadi apa? Ya, gampang ya. Berarti X-nya jadi 4 dikurang 1 sama dengan 3. Sedangkan Y-nya 732 dikurang 1 jadinya 1. Maka jawabannya adalah 3 lebih besar daripada 1. Gampang ya? Gampang. Yuk lanjut. Kemudian untuk FR berikutnya di sini ya. Jika X adalah cicilan Bu Alia membeli kulkas harga 5 juta dan Y adalah 240.000. Nah, ini kalau tabel X-nya lagi-lagi pasti nanti penyajiannya seperti ini. Cuman kan karena teman-teman kita tuh nggak mungkin mengetik tabel, jadi kita yang ngetik gitu ya. Oke, jadi di sini katakan cicilan, nah cicilan dari Bu Alia selama 5 jadi itu kurang lengkap nih ya. Ini maksudnya gini. Cicilan bulanan gitu ya. Cicilan bulanan dari Bu Alia selama setahun dia membeli kulkas seharga 5 juta. Nah, enaknya di soal itu nggak ada bunga, teman-teman. Jadi 5 juta. Jadi kita mengkonversikan 5 juta ini setahun. Jadi 5 juta bagi 12. Kakunya peserta itu adalah membagikan angka yang tidak cantik ini dengan 12. Yang hasilnya pasti berkoma-koma. Padahal pada bagian sebelah kanan itu sudah nampak 240.000. Jadi daripada kita membagi kiri dengan 12, mending kalikan saja yang kanan dengan 12. Ya kan? Iya, berapa 24 kali 12? Ya, 24 kali 10, 2.400.000, teman-teman ya, 2.400.000. Lalu 240 kali 12, 48. Tinggal tambahkan aja 480.000. Maka jawabannya adalah 2.880.000. Berarti apa? X lebih besar dari Y. Ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian sudah muncul soal apa lagi, teman-teman? Oh, masih banyak nih ya. Oke, ntar lagi habis. Nah, kemudian di sini ada lagi soal perbandingan OST. Saya dapat Kak Mulyana. Oke, OST ya. Kita bahas. OST itu apa? O1 per S1 T1 sama dengan O2 per S2 T2. Itu maksudnya OST. Oke, kita mulai. 5 pekerja, berarti pekerja itu sebagai siapa? Si subjek. Dapat menyelesaikan membungkus 500 keripik, berarti itu objek ya, yang dikerjakan 500. Nih. Dalam waktu 2 hari. Nah, itu waktu 2 hari. Sama dengan. Oke. Maka jika 1.500 keripik, berarti O2. Nah, dikerjakan oleh kerjakan setengah hari, berarti T-nya setengah. Maka butuh tambahan berapa? Nah, ini hati-hati ya. Ini ditanya tambahan. Berarti sebelum kita mencari tambahan, kita cari dulu S2-nya. Nah, untuk soal seperti ini, teman-teman boleh mencoret atas dengan atas boleh, kiri dengan kiri boleh. Lalu apa lagi nih? Habis ya.
Berarti ini jadinya 1/2 sama dengan 15 per setengah dari S2. Nah, kali silang berarti setengah dari S2 itu setara dengan 15. Maka S2-nya berapa? 15 bagi setengah alias 15 kali 2. Maka didapatlah 15 kali 2 berapa? Iya, 30 pekerja. Nah, apakah udah selesai belum yang ditanya tambahan? Berarti kalau tambahan mula-mula tadi berapa pekerjaan? Mula-mula tadi 5 ya, berarti 5 supaya 30 jadi berapa? Iya, berarti 30 dikurang 5. Berarti jawabannya adalah 25 tambahan pekerjaan. Itu untuk FR yang ini ya. Nah, lumayan cantik angkanya. Oke, ada juga tuh seperti kejelasan tahun lalu ya. Nah, kemudian nih dia, ini maksudnya nih gini. Beberapa perahu dapat mengantarkan bantuan seberat 50 ton. Jika satu perahu rusak, maka bantuan yang saat diantar menjadi. Ini maksudnya gini nih, beberapa perahu dapat ya, jadi ada beberapa perahu jumlahnya belum tahu bisa mengangkat totalnya 50 ton. Jika satu rusak, maka yang bisa diantar berapa gitu ya. Ya ini masih perbandingan senilai ya teman-teman ya. Cuman bedanya agak hot sedikit, yaitu beberapa kita misalkan X, ya beberapa perahu mengantar bantuan seberat 50 ton, berarti di sini 50. Lalu rusak satu, berarti kan X kurang satu. Berarti X kurang satu yang ditanya, maka bantuan yang diantar menjadi. Nah seharusnya ini ya Kak Mulia Ralat ya, biasanya soal seperti ini diketahui dua-duanya. Jadi misalnya di sini 50, ternyata bisa diantar katakanlah misalnya 45 gitu. Nah, ini baru ya. Sama-sama bagi 5 berapa nih? 50 bagi 5, 10, 45, 9. Berkali silang berarti berapa? 10X kurang 10 sama dengan 9X gitu ya. Jadi kalau kita pindahkan maka 10X kurang 9X sama dengan 10 berarti X adalah ya 10. Jadi satu perahu itu muat 10 ton gitu. Itu biasanya ya. Jadi biasanya pertanyaannya ini bukan jadi berapa, tapi ditanya berapakah muatan satu perahu. Nah, beberapa ini berapa? Jawabannya 10 ton. Jadi kita harap maklum ya, karena ini kan deskripsinya teman-teman yang dia ingat. Itu pun kita sudah sangat bersyukur dia mau mengingat ya. Nah. Oke, lanjut nih sedikit lagi. Pasti sudah bosan-bosan, sudah sangat-sangat bosan nih. Tadi ada dapat soal statistik, Kak. Diberikan tabel nilainya, ditanya siapa yang dapat 2 orang beasiswa jika diambil dari 2 tertinggi. Ya, kalau soal seperti itu biasanya disajikan dalam tabel ini. Ya, dalam tabel ya, misalnya nama siswa pertama Satria. Ya, nama siswa pertama misalnya Satria, si A. Nama siswa si B, Alia. Nah, nama siswa si C misalnya Zumar. Nah, nama siswa si D misalnya Fitri. Nama siswa si E misalnya Tok Dalang. Dah, jadi diberikan data nih, data misalnya katakanlah ujian matematika sama ujian IPS gitu ya. Jadi biasanya nih ada nilai misalnya 80, 90, 95, 90, 70, 100 gitu ya. 100, 90, 20, 30. Jadi kalau ditanya siapa 2 orang ya tinggal jumlah aja gitu ya. 80 tambah 90, 170, 95 tambah 90, 185, 70 tambah 100, 170, 90 tambah 100, 190, 20 tambah 30, 50. Tinggal pilih. Yang tertinggi adalah si Fitri, yang kedua tertinggi adalah si Alia. Maka 2 orang yang dapat beasiswa adalah pilih nanti Fitri dan Alia gitu ya. Ini lumayan mudah, tapi rata-rata nih keluarnya satu soal ya. Oke lanjut. Hmm, Nih analitis, ada urutan duduk eh, camat meja sebaris, ada cara bersalaman. Ya kalau cara duduk ya, kalau cara duduk mejanya itu bundar gampang. Maka dia pakai permutasi siklik. Misalnya nih Pak Camat dengan anggotanya berjumlah 8 orang gitu ya. Duduk mengelilingi meja bundar. Berarti ya 8 kurang 1 faktorial. Maka tinggal cari 8
kurang 1, 7 ya. 7 faktorial, 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 sampai akhir ayat. Gitu ya. Tapi ini ada trik, kalau misalnya triknya itu terlalu tinggi, cari aja yang digit-digitnya bisa dijumlahkan 9 itu jawabannya. Tapi kalau misalnya nanti ada soal di mana ada 8 orang, di mana ketua, Pak Lurah, bendahara, dan sekretaris wajib duduk berdekatan. Nah itu misalnya ada 3 orang wajib berdekatan, berarti ada 3 terhitung 1 gitu ya, berarti ada 5 orang. 5 kurang 1 faktorial dikalikan 3 faktorial gitu. Kenapa ada 3 lagi? Kan yang tadi berkelompok bertiga nanti yang bertukar-tukar juga gitu ya. Nah, jadinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikalikan 3 kali 2 kali 1 gitu ya. Oke, tapi menurut Kak Mulia ini yang ditanya adalah kalau analitis paling misalnya gini, Pak Lurah mau duduk di samping si sekretaris, sekretaris nggak mau duduk di depan bendahara, paling seperti itu ya urutannya. Kemudian ada cara bersalamannya Kak, arisan-arisan. Oke, ini sebenarnya ini salah maksud dia nih ya. Kalau ditanya bersalaman itu bab peluang. Nah, maklum lah ya, mungkin dia kira analitis. Contoh gini, berapakah banyak cara bersalaman 20 orang gitu ya. Ya kalau Kak Mulia sih suka menggunakan trik ini ya. Buat aja dua ini. Nah, pertama, orang bersalaman itu kan sekaligus, berarti setengahnya ya, setengah dari 20 10. Kemudian diri sendiri kan tidak mungkin bersalaman dengan diri sendiri kan, berarti 20 kurang 1, 19. Maka ya banyak cara bersalaman, tinggal kali aja 10 kali 19 berarti 190 cara. Oke, gampang ya. Silogisme. Banyak yang 3 variabel muncul Kak, diawali tidak-tidak. Itu maksudnya gini tuh ya. Misalnya tidak semua laki-laki itu buaya, berarti sebagian buaya. Ya kan? Nah, berarti itu artinya sebagian. Kalau tidak ada laki-laki yang ya berarti itu semua gitu. Kemudian kembalikan aja lagi seperti biasa. Oke, oke. Nah, kemudian ada figural banyak 9 gambar, selebihnya biasa saja. Oke, sudah selesai untuk FR malam ini. Semoga bermanfaat. Kalau Kak Mulia nanti ada waktu baru kita bahas, kita buat menjadi soal ya. Oke, Kak Mulia undur diri. Semoga teman-teman lolos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.